Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua yang sedang menyaksikan seminar praktek kerja lapangan saya. Perkenalkan, nama saya Tahirah Salsabila dengan NIM F1D017083. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari praktek kerja lapangan yang telah saya laksanakan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima dengan mengangkat judul Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima. Sebelum saya memasuki pembahasan, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti seminar saya dan kepada dosen pembimbing PKL saya, Ibu Budi Irmawati, serta seluruh pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima yang telah membimbing dan membantu saya dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya melakukan praktek kerja lapangan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima ini selama 2 bulan. Adapun tugas yang saya kerjakan yaitu merancang dan membangun sistem informasi pengelolaan arsip surat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima. Kemudian untuk latar belakangnya, Kementerian Agama Kabupaten Bima merupakan salah satu dari lembaga atau instansi yang melakukan pengarsipan surat yang masih menggunakan arsip kertas. Dan di dalam setiap harinya akan menangani banyak sekali surat. Setiap surat yang masuk dan keluar biasanya akan dicatat ke dalam buku agenda. Khusus untuk surat masuk, surat yang telah dicatat akan diserahkan kepada kepala kantor untuk ditindaklanjuti atau didisposisikan. Sedangkan untuk surat keluar akan dicatat ke dalam buku agenda dan akan menjadi arsip sehingga membutuhkan tempat penyimpanan yang besar untuk menyimpan data arsip serta membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melakukan pencarian data jika data tersebut dibutuhkan kembali. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dibuatkan sistem informasi pengelolaan arsip surat yang dapat mempermudah pekerjaan pengarsipan surat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu bagaimana cara merancang sistem informasi pengelolaan arsip surat yang dapat digunakan untuk mempermudah proses pengarsipan surat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima. Selanjutnya landasan teori. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu sistem informasi. Sistem informasi adalah kumpulan dari sub-subsistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tertentu dengan cara mengolah data dengan alat yang namanya komputer sehingga memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi pengguna. Selain itu, sistem informasi juga adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersikap manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Yang kedua ada database. Database adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain, sehingga membentuk bangunan data untuk menginformasikan kondisi lalu lintas dalam bahasa tertentu. Selanjutnya terdapat Sublime Text. Sublime Text adalah aplikasi editor untuk kode atau teks yang dapat berjalan di berbagai platform operating system. Dengan menggunakan teknologi Python, terciptanya aplikasi ini terinspirasi dari aplikasi Vim. Aplikasi ini sangatlah fleksibel dan powerful. Fungsionalitas dari aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menggunakan Sublime
package. Selanjutnya terdapat XAMPP. XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi yang merupakan kompilasi dari beberapa program, di mana fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost yang terdiri atas program Apache HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa PHP dan Perl. Dalam pembuatan sistem ini tentunya saya membutuhkan model perancangan sistem. Dalam perancangan perangkat lunak sistem informasi pengelolaan arsip surat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, saya menggunakan metode waterfall, yang mana metode waterfall ini atau yang sering disebut dengan model kelas life cycle menunjukkan pengembangan perangkat lunak secara berurutan dan sistematis, dimulai dari tahap analisis kebutuhan sistem, kemudian desain, kemudian coding, lalu testing atau verification, dan maintenance. Selanjutnya, pada desain sistem. Dalam pembuatan desain sistem pada sistem ini, terdapat dua diagram yang dapat saya tampilkan, yaitu use case diagram dan IR diagram. Use case diagram digunakan untuk merepresentasikan interaksi antara sistem dan aktor. Use case diagram ini menjelaskan di mana ada sistem informasi pengelolaan arsip surat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima ini terdapat 3 aktor, yaitu admin, pegawai, dan kepala kantor. Di sini, aktor admin atau seseorang pegawai yang telah ditugaskan menjadi admin dapat melakukan pengelolaan data surat seperti menambah, menghapus, mengupdate, melihat, mencari, dan mencetak surat. Tidak hanya itu, seorang admin juga dapat mengelola user dan melihat disposisi surat. Lalu terdapat aktor kedua, yaitu pegawai. Di sini aktor pegawai hanya dapat melihat surat, mencari surat, mencetak surat, dan melihat disposisi surat. Kemudian aktor terakhir yaitu kepala kantor, yang dimana di sini dapat melakukan melihat surat, mencari surat, mencetak surat, melihat data user, melihat dan menambah disposisi surat. IR diagram. IR diagram merupakan model yang menjelaskan hubungan antara data dalam database berdasarkan objek-objek dasar data. IR diagram untuk sistem yang telah saya buat memiliki 4 entitas yang kemudian menjadi 4 tabel, yaitu tabel user yang memiliki 5 atribut, di mana ID user merupakan primary key-nya. Lalu ada tabel surat masuk yang dimana memiliki 9 atribut dengan ID surat masuk sebagai primary key. Selanjutnya terdapat tabel surat keluar yang memiliki 9 atribut dengan ID surat K sebagai primary key. Dan yang terakhir, tabel disposisi yang memiliki 4 atribut di mana ID disposisi sebagai primary key-nya. Ya, selanjutnya yaitu kita akan melakukan demo program. Kemudian kita dapat mengetik localhost dan mengetik nama program kita. Halaman login ini merupakan tampilan awal yang akan dilihat ketika kita akan mengakses sistem, di mana terdapat status jabatan, username, dan password.
Kita coba dengan status jabatan administrator, kemudian username-nya admin dan password, kemudian login. Setelah kita sukses melakukan login, sistem akan menampilkan halaman dashboard menu. Pada halaman ini terdapat menu user, kemudian ada menu surat masuk, ada menu surat keluar, dan semua surat. Pada halaman manajemen surat atau surat masuk, kita coba dengan menambahkan nomor surat 00 KK 1806 2 PP 02 2021. Kemudian memasukkan tanggal surat yaitu 29 Maret 2021. Nama pengirim surat Yayasan Nurul Huda, dengan penerima surat TU Humas, perihal surat permohonan dana bantuan, kemudian lampirannya 1, dan kita cari file yang akan kita upload ke dalam sistem. Setelah sistem menyimpan data surat, admin dapat melihat file dengan menekan button file surat, maka surat akan terunduh ke dalam perangkat komputer dan dapat dilihat isi dari file suratnya. Kemudian seorang admin juga dapat mengedit data surat. Kita coba dengan mengubah file surat menjadi gambar, kemudian open dan submit, dan kita coba untuk membuka file suratnya, dan ya, gambarnya dapat ditampilkan. Kemudian selanjutnya seorang admin juga dapat melakukan penghapusan terkait data dalam sistem seperti ini, dan Anda yakin ingin menghapus, dan ya, data surat terhapus dari sistem. Hal yang sama pun terjadi pada manajemen surat atau surat keluar, di mana terdapat tambah surat. Kemudian kita coba dengan nomor surat 001 KK 1806, kemudian kita ubah 1 HM 0103 2021. Kemudian tanggal surat 27/03/2021 dengan pengirim Kementerian Agama Kabupaten Bima dan penerima Fakultas Teknik Universitas Mataram, perihal persetujuan dengan lampiran 1 dan filenya kita cari file yang akan kita upload ke dalam sistem. Setelah sistem menyimpan data surat, admin dapat melihat file dengan menekan button file surat, maka surat akan terunduh ke dalam perangkat komputer dan dapat dilihat isi dari file suratnya.
Kemudian seorang admin juga dapat mengedit data surat. Kita coba dengan mengubah file surat menjadi gambar, kemudian open dan submit, dan kita coba untuk membuka file suratnya. Dan ya, gambarnya dapat ditampilkan. Lalu kita tambahkan lagi satu data surat keluar dengan nomor surat lepas, kemudian tanggal surat tanggal 29/03/2021 dengan pengirim Kementerian Agama Kabupaten Bima, penerima Hajah Fatma dengan perihal pengembalian kuota haji dengan lampiran 1 dan dengan file gambar. Kemudian open dan submit. Kemudian dalam sistem ini juga dapat melakukan pencarian data surat dengan memberikan kata kunci. Contohnya kita memberi kata kunci Fatma, dan dapat dilihat sistem akan menampilkan file yang di dalamnya datanya terdapat kata yang sesuai dengan kata kunci. Kemudian kita coba dengan fakultas, dan data fakultas pun muncul. Selanjutnya kita melakukan penghapusan terkait data surat. Oke, dan datanya terhapus. Kemudian kita juga dapat mengakses halaman dari manajemen surat. Semua surat pada halaman ini sistem akan menampilkan kedua data yang berasal dari dua halaman, yaitu surat masuk dan surat keluar. Pada sistem ini juga kita dapat melakukan pencetakan terhadap laporan arsip surat yang telah tercatat ke dalam sistem. Sebagai contohnya, jika kita menekan button print, maka sistem akan menampilkan file yang dimana siap untuk dicetak. Tidak hanya itu, sistem juga dapat mencetak laporan dalam bentuk Excel, kemudian akan ditampilkan, dan juga kita dapat mencetak dengan tipe PDF yang nanti akan terunduh pada perangkat komputer. Dalam sistem ini juga admin dapat melakukan pengelolaan terhadap data user, di mana halaman ini akan menampilkan data user yang terdapat dalam sistem. Kita coba untuk menambahkan user dengan username pegawai 1, kemudian email, dan status jabatan sebagai TU kepegawaian, password
dan submit. Setelah itu dapat dilihat bahwa data telah tersimpan ke dalam sistem. Lalu jika kita menekan button edit, maka akan ditampilkan form edit user. Kita akan mencoba mengubah status jabatan menjadi TU keuangan. Kemudian sistem akan menampilkan pengupdatean data yang telah kita lakukan terhadap data user. Nah, seperti ini. Kemudian admin juga dapat melakukan penghapusan data user yang terdapat dalam sistem dengan menekan button hapus dan oke, maka data akan terhapus dari dalam sistem. Tidak hanya itu, admin juga dapat melakukan pencarian terhadap data user dengan memasukkan kata kunci dan sistem akan menampilkan data yang sesuai dengan kata kunci yang diberikan. Kemudian pada sistem ini juga admin dapat melihat halaman disposisi surat yang jika telah ditambahkan oleh kepala kantor. Kemudian kita coba untuk logout, dan di sini sistem akan menampilkan kembali halaman login. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba login sebagai kepala kantor. Berhasil. Kemudian halaman ini merupakan halaman dashboard dari kepala kantor. Sebenarnya banyak perbedaan dari segi tampilan, namun terdapat pada fitur yang dapat diakses oleh kepala kantor. Kemudian pada kepala kantor juga dapat melihat data user, kemudian manajemen surat masuk, di mana kepala kantor memiliki fitur khusus yang hanya dapat dilakukan oleh kepala kantor, yaitu menambah disposisi. Dengan menekan button disposisi, dan sistem akan menampilkan halaman tambah disposisi. Dengan mengisi surat akan disposisikan kepada bagian yang mana, dan catatan yang dapat diberikan di mana dapat diketik ke dalam form. Setelah itu sistem akan menyimpan data disposisi yang telah ditambahkan dan menampilkan halaman disposisi. Pada kepala kantor juga terdapat manajemen surat, semua surat, sehingga kepala kantor juga dapat melihat halaman dari semua surat. Kemudian kita juga dapat mencoba login sebagai pegawai dan melihat data disposisi yang telah ditambahkan oleh kepala kantor sebelumnya. Dari segi tampilan sebenarnya tidak berbeda jauh dari admin dan kepala kantor, dan pegawai juga dapat melihat, mencetak, dan mencari surat. Seperti yang dapat dilihat pada sistem juga, pegawai
dapat mengakses halaman surat masuk, kemudian surat keluar, lalu semua surat, dan melihat halaman disposisi. Dan pegawai hanya dapat melihat isi surat jika mendapat disposisi dari kepala kantor. Dan pada halaman disposisi, jika pegawai menekan button file surat, maka file surat akan terunduh ke dalam perangkat komputer sehingga pegawai dapat melihat isi surat yang telah didisposisikan. Setelah melakukan demo program, selanjutnya saya akan memaparkan hasil dari pengujian sistem yang telah saya lakukan. Setelah melakukan pengujian sistem menggunakan black box, sistem tersebut telah digunakan selama sebulan, yang termaksud ke dalam masa pengujian dan training sistem dengan jumlah data yang di-entry yaitu sebanyak 200 data. Dalam proses pengujian maupun training sistem tidak ditemukan masalah dan sistem tersebut dinilai telah sesuai dengan harapan pegawai di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima berdasarkan dengan hasil kuesioner yang telah diberikan. Pada kuesioner tersebut terdapat 25 orang pegawai yang akan menjadi responden dan setiap responden akan diberikan pilihan jawaban dari beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama sangat setuju atau disingkat SS, kemudian setuju yang disingkat S, cukup yang disingkat C, dan tidak cukup yang disingkat TS. Pertanyaan pertama yaitu apakah sistem sederhana dan mudah untuk dimengerti? Terdapat 2 responden yang memberikan jawaban sangat setuju. Kemudian pertanyaan kedua, apakah penggunaan sistem cukup mudah untuk dipelajari? Terdapat 1 responden yang memberikan jawaban sangat setuju dan 3 responden yang memberikan jawaban setuju. Pertanyaan ketiga, apakah fitur-fitur dalam sistem dapat membantu menyelesaikan pekerjaan pegawai? Terdapat 5 responden yang memberikan jawaban setuju. Kemudian yang keempat, apakah tidak ditemukan masalah dalam menjalankan sistem? Terdapat 4 responden yang memberikan jawaban cukup. Kemudian yang kelima, apakah sistem sesuai dengan harapan pegawai untuk memenuhi kebutuhan instansi? Terdapat 4 responden yang memberikan jawaban setuju dan terdapat 6 responden yang memberikan nilai cukup. Kemudian setelah dilakukannya perhitungan, kemudian dihasilkan dengan presentasi nilai 12% yang mengatakan sangat setuju, kemudian 48% yang mengatakan setuju, dan 40% mengatakan cukup. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktek kerja lapangan yang dilaksanakan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, sistem informasi pengelolaan arsip surat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima berbasis web. Ini dirancang dan dibangun untuk melakukan pengelolaan arsip surat sehingga dapat mempermudah pekerjaan pihak pegawai dalam mencatat dan melaporkan data surat yang masuk dan keluar. Kemudian berdasarkan hasil pengujian sistem menggunakan black box testing bahwa fitur-fitur yang terdapat pada sistem dapat berfungsi sesuai dengan alur fungsi dan proses yang diinginkan oleh pihak kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menyaksikan seminar saya. Jika terdapat kesalahan
kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.